Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati siha wal afiyah, al iman wal istiqamah wal ibadah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita temu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sudah belum salam tadi? Salam tadi sudah belum? Sudah. Salam tadi sudah belum? Alhamdulillah, kita meneruskan materi pelajaran kita di bidang ilmu fiqh. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fi darain, yaqul faslun asbabut tayammumi salasatun: faqdul ma' wal marad wal ihtiyaju ila li'adshi hayawanin muhtaram, ghairul muhtarami sittatun: tarikus salati wal zanil muhsanu wal murtadu wal kafirul harbiyu wal qalbul aqur wal khinzir. Hari ini kita masuk kepada pasal babut taharah sampai kepada babut tayamum. Tayamum ini kedudukan dia, Bapak Ibu, sebagai istibahatis salah. Jadi tayamum ini fungsi dia pengganti. Jadi fungsi dia ini alat modal untuk melakukan salat dan lain-lain. Kedudukan tayamum bukan sebagai raf'ul hadas. Jadi kalau dia mandi wajib sambung ngambil wudu, itu kedudukan dia raf'ul hadas, ngangkat hadas. Tapi tayamum ini istibahatis salah, untuk alat dia ni tak ada boleh semayang, dia ni tak boleh solat, dia ni tak boleh ngaji, dia ni tak boleh tawaf. Sebabnya dia tidak punya wudu. Sangkan dia tidak baca ngambil wudu, ada sebab, sehingga dengan sebab itu dia tak baca ngambil wudu. Gara-gara tak katik wudu, jadi dia tak baca semayang. Supaya dia baca semayang, adanya tayam. Jadi kedudukan tayamum listibahatis salat, modal untuk diperbolehkannya solat. Kalau yang lain, nawaitu rafal hadasil akbari an jami'il badani fadhlillahi ta'ala, sajaku mandi wajib ngangkat hadas besar karena Allah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadhlillahi ta'ala, sajaku ngambil wudu untuk ngangkat hadas kecil karena Allah. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis salah, sahajaku ngambil tayamum untuk diperbolehkannya solat. Jadi kedudukan dia bukan sebagai ngangkat hadas. Dan caranya baik sebabnya dia kerana katik wudu atau sebab dia tidak baca mandi wajib. Ketika itu tidak bisa terlaku, dia tidak bisa solat, biar baca solat dia tayamum. Caranya tetap dengan satu cara. Bukannya ibu bapak jangan ada gambaran ngembek tayamum itu sama dengan wudu. Tidak. Tayamum tu sama dengan mandi wajib. Karena mandi wajib mesti basah kalau seluruh badan, sehingga lolok ni tadi dilolok ke kalau di badan. Tak. Ya tak? Lebu ni tadi no disimbai sebadan
Tak ada, sesuai dengan aturan. Di zaman Rasul ada sahabat ngelundung di pucuk pasir. Ngelundung. Ji Nabi ngapo? Genti mandi wajib. Ji Nabi tak ada mak itu. Aja sago mandi wajib ngelundung pucuk pasir. Mak kaya sagon. Mak kaya apa tu? Yang jo Tenggeli. Yang putih tu dia beras sagon gulung. Aku betul tak itu. Kamu baik ada kaifiatnya. Juga ngembek tayamum tu tidak sama mak ke wuduk kukumu. Tak kena lebu tadi nak dimbek nak dikum-kumu. Bukan ngumui sagon. Tidak. Ada kaifiat. Kaifiat ini harus dipelajari, tak baca tidak dipelajari. Sebab-sebabnya boleh tayamum juga mesti nak tahu. Tak ada tumpak nak digawi ke. Nak tahu sebabnya. Jangan salah. Sangkan terjadinya tayamum, asbabut tayamumi salah satun. Penyebab terjadinya ngawikan tayamum itu, sangkan tayamum tu digawe ke, sebabnya ada 3. Faqdul ma'. Yang pertama, dak bertemu banyu. Nak ngembek wudu atau nak mandi wajib katik banyu. Nah, ukuran katik banyu ini ada ukurannya. Ukuran katik banyu ini ukurannya jarak kosor. Ada yang lagi ngatakan digotok ke batu. Misal tegak rumah Cik Hoi ni lah. Sawat ke batu keluar tu. Sejauh apa kita ngotok, awasi batu nyampak tu. Sampai lagi kita tegak ngancap ke batu tu, ada tak banyu? Kalau sampai situ tak bertemu banyu, boleh tayamum. Ada mak itu. Ada yang ngatakan selagi dia pacak diancap, jarak kosor. Jarak kosor tu ya kira-kira Palembang berapa mulai. Nah, sepanjang itu bertemu tak banyu. Kalau masih pacak diancap banyu, masih tetap dia tayamum. Ada yang macam itu pendapat. Ini alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Untuk di Palembang ini tak berlaku. Untuk di Palembang tak berlaku. Kita alhamdulillah Banyung masuk. Banyung sungai besar. Alhamdulillah. Untuk perkara di Palembang, untuk sikap ini mungkin agak sulit. Untuk tak baca kita ngoku misal maham ngomong nak ambil Banyung Ulu, tumpak tangi subuh ni bocor bak retak habis. Sudah ambil tayamum gedek tak boleh. Rumah dulu ada sebelah ketok ngawang langgar ada numpang kelanggar. Jadi Palembang dah baca. Dah tu terumpak ngukur di rumah Banyung tadi retak bak tadi ngejut kan. Kita tak tahu, mungkin nak ada gempol macam sehingga apa ketak, atau mungkin Allah alam lah. Atau kebenaran Banyung tu banyak, tahu-tahu tikus mati sehingga nak ambil Banyung Ulu dak acak. Itu namanya faqdul ma'. Tapi dia tak baca. Kita nak ya Allah gila pukul 4 atau jam 5 Banyung katik, sudah ngidup ke motor atau naik beca pergi ke rumah dulu. Selagi kita ngapu je ngejut subuh hari datang ni, nak ambil wuduk, Banyung habis, bak terletak. Jadi sebab pertama faqdul ma', dak katik banyu. Yang kedua wal maradu, sakit. Sakit yang dia tidak boleh kena banyu. Kalau dia kena banyu, mudarat untuk diri dia. Nah, makna sakit ini baik dia sakit sekujur badan atau sakit pada tempatnya. Kita ni misal tangan kita nyekel lading atau kita nyekel bulu di belernya. Ingat beler? Terbeler. Ya, tertarik. Jadi tercekel bulu, nah di belernya. Tawa kita tu nguluk layangan ditarik wong. Nah galak tangan belah, nah itu beler. So Palembang beler.
atau kita pokoknya walhasil ibu bapa, pada tempat yang kita mesti kena banyu wudu atau tempat yang harus basah harus kena mandi wajib, tidak pacak. Apa jolo ini? Ngapa jak? Dan saro kakek. Tak tahu ibu kau. Pakai duit dia bedokin. Dia kaget belah, kayak malam. Malu aja. Jadi misalnya kelading tatu. Jadi tangan kita nih, nah kena tatu nih tadi, misal dijahit atau bebala nangkis kena sini. Alhasil ibu, wa ma'nal marad, wa makna sakit, tempat itu tidak boleh kena banyu. Misal dijahit, kalau kena banyu dia ni medok atau lah lambat baik tatunya, nah itu termasuk sakit. Jadi makna sakit tu bukan sakit gelegesan. Tak ada mesti nak sakit gelegesan. Oh, kalau kena banyu tu tergeger. Ya? Apalagi gigi palsu beradu. Tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tok. Lobo. Kalau kena banyu, itu marad, namanya sakit. Atau dia enggak bisa kena air, misal tercucuk di tangannya. Pakai apa itu? Impus. Nah, impus atau walhasil marad bermakna marad, terhalang banyu untuk nyampe ke tempat itu. Nah, itu artinya ibu harus tahu dulu, aku ni nak ngawi ke tayamum ni apa sangkan ngapo. Sebab aku ni nak tahu dokin. Dak ada terumpak ngembek tayamum. Nah, model faqdul ma' tadi. Faqdul ma' tadi untuk di pesawat. Nah, pesawat menyarinya. Nak betul lawang pesawat. Nyari banyu. Nanti ke punah. Tak ada betul lah. Bila dia tahu ngawas bawah itu. Ya, sampai tidak. Ya Allah, nak silamnya. Ada CIT, ada CIT jemaah aku haji. Dua ngelantak buat tedok ni. Apa dia? Antimo. Dua. Masih betul keringat mak jagung. Sehingga dia terumpak duduk pesawat, jajak 9 jam ke Jeddah tu. Bergerak tidak, bersuara tidak, kuyu tidak. Maham ngomong, wong lama bu. Tak kalau metu jauh. Tumpak metu rumah, naik pesawat, pergi haji. Hai. Jauh sian ke Nabi, you know. Hingga AC tu mau pesawat Saudi. No, keringat masih betul. Sangkin mereka ke. Asa menyampak sikil apa sampai Jeddah tu ya. Abang Sadong ada jual lopak setekau pak. Sangkin senang ni tadi. Jelgup alhamdulillah ya Rasulullah sampai alhamdulillah ya Allah. Rasanya bukan kelemahan bu bagi kulu kele pesawat. Itu kan juga. Biarpun parak sini lah apa yang paling parak ni ke Jambi. 40 menit, 45 menit lah pokoknya lahat pesawat kupu itu. Gini. Nah. Dan ni kalau kena tenang macam mak duduk di rumah ni lah pesawat tu. Tapi man giliran dia bertemu awan, bertemu angin, kita turun dikit tu iseng jati. Terbayanglah, tak bertemu lagi. Pesawat bu bunyi bingen, mahap ngomong awal-awal belum kalau naik pesawat bingen, jadi ambokan nian. Kami naik Jakarta naik pesawat. Jadi ambokan nian. Bangsa yang takut pesawat itu bu, biarlah adanya naik mobil 17 jam 20 jam itu. Aku biarlah mobil daripada pesawat.
Kita lebih parah bicik nak mati ni anak tak anu. Nah, yang tambah ke Amerika tu 18 jam, 20 jam, ya Allah Rabbi. Bangsa naik pesawat nyerangkan 8 jam turun letak. Turun ngeri sibuk. Sangkin tadi. Menanai dak tumpak naik pesawat bergerak pejam kelar jimata sudah kau. Tidur. Cuman tidur tu tidak sentoso baik. Man kanan kayak gini, murid dewek, jemaah dewek, bini anak lemak nyenderi barunya. Men sender bini wong berdepak. Lah kita tidur tak ada spiro. Bicik ini ladas. Kau kira baru 12 undu apa ini dah. Iya. Nah, faqdul ma di pesawat itu dia masuk di hukum faqdul ma, dak bertemu banyu. Karena kalau kita nyampak ke banyu kena kabel di pesawat itu, sepesawat itu tahlil. Tahlil kalau kecil urat sarap pesawat itu segalanya maki kabel galau dia tu. Menghidupkan ini berkabel, masjid ini berkabel. Nah, maka itu ada kiai pendapat di Palembang ini kalau wong di pesawat itu dia ngambil hukum najis, dianggapnya hukum tidak bersih tu lah koyo di pesawat tu. Tak sentoso. Mahap ngomong tambah lagi betino. Kalau kami lanang cukup lubang banyak koyo tu baik disimbai. Mahap ngomong cukup sudah hukum. Ay kamu Oka capak je. Mencapak banyak pesawat itu. Nah tu. Cuman alhamdulillah ibu ingatkan pelajaran yang istinja dengan batu itu. Tuh memang gua ngajar pakai ini bu, mulutnya ni nak lobok. Gua ngajar pakai ni tak baca, nak ngampet-ngampet ngomong. Karena barang ini dianggap pecah kanji, pecah kuang ajar, pecah tak lemak dengernya. Cuman mendak disurah ke? Mana nak nyampaikan hukumnya? Jadi kalau maham ngomong bercewok kamu tino di pesawat, ambillah tisu dokin. Tempek ke, lah pecah maham ngomong lah resih, lah kering, buang, baru simbai dikit, sudah sah hukumnya. Kalau nak ngarep dari Banyung tadi, kan cangkir kecil tu. Di pesawat tu, cangkir kecil. Ada yang galak, taruhnya di pinggir itu. Cukup ke apa? Men kami lanang cukup lah. Tak jadi cuman untuk bersihkan jalan luang najis tadi baik. Nah, jadi faqdul ma' tadi pacak berlaku di pesawat. Cuman mak mano tayamumnya, itu kage ada babnya lagi sudah ini. Wal marad sakit, wa ma'na sakit, badannya tadi tak bajak tersentuh oleh banyu. Yang ketiga, penyebabnya sakit tidak. Banyung tu ada, banyung ada, badan sehat, cuman masuk sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'adshi hayawanin muhtaram. Banyung ni ada, cuman kalau banyung ini dibuat wudu atau banyung ini dibuat mandi wajib, habis banyung ni. Cuman kalau banyung ini dihabiskan, ada hewan-hewan yang nak minum. Jadi banyung ini tidak perlu digunakan mandi wajib atau ngambil wudu karena buat minum hewan yang terhormat. Jadi untuk minum kita, untuk makan kita, untuk minum binatang, ini kalau dibuat wudu atau mandi wajib, buat makan, buat minum ni tak kata. Nah, maka boleh donya tayamum. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini,
digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti guna ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus salah, wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang. Kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq dalam ilmu mantek. Manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang tu hewan itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ni sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi kan kita? Tidak ada. Cuman berfikir dan beramal. Kalau soal manfaat, manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sekil, jeruannya manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging tu lah. Daging kita. Hah? Jadi kalau soal manfaat, manfaatlah binatang dari kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia? Jadi orang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah tak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, taklah kita ni gancang nak ngelakukannya. Yang dilarang masih dilaku ke. Semayang tu coba, apalah lamanya. Misal tangi jam 4:30, pukul 5 nak subuh. Ngacak lah mau mandi, baiklah terkung, baik sewet jelenggup semayang ke tidurlah pula. Tangilah pukul 9. Ini tak tengulet. Tegagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati baik. Ya? Kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembal. Karena menanti itu bu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu, matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelampung pula. Ngomong apa, berhentilah pula. Nah itu tak setuju. Man giliran setuju, biar 2 jam. Ya ustaz pendek nian, nyawa. Coba mulut, dah penyakitan pula. Ngoceh mengas. Doktor ibu tidak ngenjuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah, mentak kepala, sakit kepala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanya rumah dia sakit, nanya apa baik? Tanya jangan tidak, biar ni ingat pelajaran aja. Di rumah masuk ngawas budak, ngawas bini, sok nguling sakit badan. Kalau metu ni namun dikit banyak hadir majlis. Kalau doktor sudah dapat surat mesti istirahat. Terakhir diperiksa ke Malaysia ibu sudah masuk ke jantung anak ni. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi
macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Jadi ginjal tu gerak, sakit badan. Mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyorong di bandara. Kalau kele, dak wewang dak cak. Tak jumpa dia. Tegang. Jadi kalau apa? Balik cerita nunggu tadi, biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melalaikan. Laib tu la'abun, main-main. Nah, hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak? Man dinjuk mainan lepo. Kalau dihilang ribut. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini diinjuk mainan laki. Laki mati nangis. Laki diinjuk bini, bini mati ribut. Diinjuk mainan harta, harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita ni. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah 3 kali gentak lading. Nganu kelapo. Lum berduit. Mata tebok nah, miring sebelah tak oleh apa dia? Batok kelapo. Ngani kelapo. Malbe berduit aku. Entang je kelugup ji mata perasi. Terkicik. Panjingok tangan beler galau. Nak ngarep berduit tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap, senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan ini mainan galau. Supaya lepo, main masaan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anakan, main masaan dari kecil bingen. Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia. Nak melok enggak? Awak jadi bapak aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya, pun Palembang, udah main Palembang, main. Mako itu ibu, zaman bingen kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni main. Jam tak-tak main. Mandi ngebo, jalan tu. Gawe ku jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu mandi, jajak pukul 5. Tegak ayah pucuk galengan uya tu. Naik tak? Baiklah, baju balik. Rai teh hitam. Cuman pacak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah lah kelandasnya berjelentum-lantum. Lepo pikiran. Malam ke sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan, main pantak lele, yang belah sana main ye-ye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu metek entah oleh HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan? Aku tu ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu, pacak be bu, ngejo ke melok jualan tu nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bonbon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lilin, yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Anak jual. Sore gek jual pempek, gek jual pisang. Pacak ngewang bibian nganteri nitip sana ngembek jual pacak.
Sekolah jadi weh. Zaman ini ya Allah, pergi sekolah balik ke 4 ngeles sini masih bengak. Azka tu bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran ni bu. Jadi umaknya lah ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang diunjuk pelajaran tu budak belum belajar. Inilah zaman gila lah. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu. Kalau dulu bu budak lah dipelajari, dites pelajaran tu masuk dah. Jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya ni tadi ibu ngomong ini gurunya lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran berumur hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk di otak kalau. Karena berumur hidup buku siko itulah. Budaknya pintar yang jadi gubernur, jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau. Jadi wong berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngirim video apa dia tuh? Scan apa dia? Pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betina tapi lanang. LGBT bu. Nah, jadi budak didodokkan di kursi. Kamu mau jadi begini? Bisa, kamu harus menguasai nyanyi ini. Bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betina, sebalik betina. Jadi akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal, balik mainan tadi bu, inilah ngelalaikan manusia. Nah, jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah, sampai waktu kita baca bu, baca kalau di budi ke edong cepek disuntik, dagu agak libar kecil kan, mak kodong kokosan. Ku perhati ke ibu, wong-wong yang nyontek rai, ujungnya rai yang sama kalau. Pok Ati itu ibu, Pok Ati berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV, berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan Pok Ati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terimalah. Nah inilah, kita tidak suntik rai macam-macam bentuk. Wong yang nyuntik rai jadinya kumpul pula mak adik-beradik. Ya. Mak adik-beradik. Mak keben sikok. Nah, sudah terimalah mana yang ada. Di Dempo itu bu tertulis di salon pakai lampu abang, sulam bibir 150. Habis nak disulam. Bukan jaget streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, bibir nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, nanda sudah. Bebel tebal buat nyicip cuko. Sudah nak, penting ada bebel. Juara Allah buang bebel, gigi nyongol lah. Ngomong apa lah kamu? Banyak ni manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Maka itu ibu, pergaulan ini ngusak nian. Maka nak pacak-pacak bergaulin. Yalah bu, maaf ngomong ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya, ada juga galak ngisi.
Oh, malah dengar ke ngomongkan harta Allahumma ya Rabb. Silau. Hilang bedeng dua. Sis dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita mahal juga rupanya. Oh, Cik Mas, mahal. Mahal paling 200 juta. Kan mas. Hah? Allah Akbar. Waya tas 100 juta. Allah. Kita ngok kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar dia jiwa aso itu kalau ngisinya cek berego. Bingen lah. Gobok bagi ni lah. Bingen. Naga duit nyelap ke sini lah. Nah, lepe bagi lah. Ngen. Ay, man ponjen sago je. Klepe bagi lah. Nah. Allah. Jadi baik. Wacek-wacek nyai bingen punya bedeng, punya rumah. Allah. Tak pula ada isi tas tu, tak pula ada isi. Action baik. Paling tisu yang 5,000 tu dah. Iko itulah buat ngelapin popo bengkel. Tu ya Allah Rabbi Tuhan. Oh, uji Nabi itulah tadi kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia. Ngawak mobil Kijang tahun 90 malu, kawan ngawak CRV. Yang ini ngawak CRV, nyingok ini ngawak Al-Fatihah. Mobil Alphard itu. Ay. Ikut sini aja, Jeng. Enggak usah. Ikut saya aja. Kemana ya? Ujung-ujung naik Gojek. Naik Gokar. Hati-hati. Mainan ibu, mainan galau itu. Mainan. Nah, ladas. Kita lupa. Ibu jengok jam lah nak ke orang Puapat 3. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galau ini. Mainan. Oh, satu topik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan. Kita lupa. Kalau mati pukul 3, 15 menit lagi ni. Kalau mati pukul 3 sehari ni, 15 menit lagi, Bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lain. Maka wong tua bingen kapan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalim. Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isya. Alhamdulillah sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa tak model kita. Dia berdoa pendek nian. Ya Allah, sampailah aku ke isya. Sudah. Ya Allah, sampailah aku ke subuh. Boleh subuh, sampailah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya, misal dia mati jam 2, sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asar. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Dah beduk. Alhamdulillah masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak orang tua ingin. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan. Dihiasi dengan ngawak tas mahal, dihiasi dengan jilbab mahal, dihiasi dengan bersalin pakaian, terus semua itu mainan. Nah, maka itu orang yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah anda baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah tu ngomong, "Syukurlah kau dah balik." Rumah. Dah minum ni, minum. Nah, ni minum, Bu. Yang minum ni orang tidak solat. Yang minum ni
Posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, Bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis, ini banyung ngelanat dia. Banyung ni nyerit ibu ketika nak masuk mulut orang tak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu, Bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak solat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipolok, ngetel iwak, molok tempe, segala yang nak dipolok, nyerit galo, minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit, ya Allah jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikena ke, banyu ngomong, ya Allah jangan aku dileket ke di kulit dia. Cenela dikena ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni ngelaknat galo. Kita berteduh bawah batang mangga tu nyerit, ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya orang tak salat. Tapi santai-santai, Maka itu ibu bapak sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat. Tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pela cek kita mayang berokin, payu. Pecek kita main ini jadi. Kita tuh diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang gato-gato orang galak ibadat nih buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Itu masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi nggak banyak gina. Ada juga, ya. Nah, yang sases, yang kalau ngomong tuh jeng, nah banyak. Anak pernah tahun berapa pergi haji, singgonya dia sama dia tuh ngundang tejeng, bageng COI juga lah. Gitu loh. Bagong ya tak melo. Waktu kita di hotel Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagong lah. Jeng. Apa lagi nama dia ni jeng galon. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia? Iya. Oh, jika ini. Kita tadi itu jeng apa lah, jeng. Udah punya panggilan mewah. Nah, kita ni tuh cek ni lah. Cak cek. Maci, maca, mace, maci, maning, maca. Nah, itulah. Ni ndak jeng galau. Iya, jeng gitu ya. Dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak, Bu. Enak. Dengernya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Orang Palembang iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung.
Dia namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana, anak ceramah di Batam, ada 60.000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang. Baik Ustaz, ini nih wong Palembang. Oh, wong Palembang ada kan. Berangkat sana. Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tuh agak cekak. Karena mereka di sana nggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cara sana. Cara kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak dengarnya. Tak pelong. Mana ngomong kan, biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma, putra Jawa Sumatera. Dia tetap icini ngopo nang kene nang kono, tetap dia bahasa. Anak setuju yang macam itu. Tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sana, ya ngomong bahasa. Anak ke Jakarta bertemu wong Betawi, bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngejok sih. Lepo kenati. Wong dak kuawo tuh mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit. Ustaz, istirahatlah Ustaz. Jangan ngomong terus. Jangan ngoceh. Tamu tu tak usah dilatih, tak usah kelakar. Karena rumah sakit masih ngoceh mulutnya. Uji ku dokter, aku penesan ni ubatnya. Kalau aku terkengkel, tambah stres. Nah, berkat diajak penesan ni lepo hati. Oh, ya Ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah jika dokter talak kelah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, pada Allahu Akbar, tarikus solat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tu dia ingatkan. Wong yang tidak solat sikok serumah rayo kena laknat. Tidak semayang sikok di rumah serumah rayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong nguberi ontonya. Onto belagi. Ngawak pedang. Kau ku bunuh kau. Belagi onto apa aku bunuh apa kecilnya. Akhirnya ke onto tadi bersingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo? Kau tu ngapo nak munui onto kau ni? Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tu tidak nurut, tidak dengar kata. Nak kubur sembelih be. Jinabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak ada dengar kata dengan tuan kau? Ya Rasulullah, mana aku nak nurut dia? Dia lagi tak taat dengan Tuhan. Dia tidak solat. Tiap hari Allah nurun kelaknat di rumahnya. Aku ni sebelah di rumahnya tu lah Repanku ni Allah nurun kelaknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah. Dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, Nabi, salah kau ni kan? Kau nak solat? Iya Rasulullah. Nah, mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung, semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomongan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali 3 wang pula. Laki tak semayang, bini tak semayang. Sekali 3 wang. Ada baik bini itu ngongkon semayang, laki tak hendak. Namanya maksiat. Ini sama yo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. itu juga ibu boleh ngapor ke pengadilan. Aku pak ngapor ke lakiku, aku minta cerai. Khuluk. Ngapa? Laki ku tak semayang, laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu peka dulu, laki ibu ni bos. Bedengnya 20, mobilnya 2 putih galau.
Nah, rumahnya mewah, ibu sehari dinjuknya 5 juta, belanja ibu fikir galak cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah Pak menjadi pertimbangan saya. Ogo. Rai duit. Tahan ngaubankan ibadat. Itulah manusia, gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i, maka dia kafir mutlak. Ini Bu, wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin, tak baca, tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tak mungkin kita salat dipimpin wong tak salat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadat. Alhamdulillah sekarang banyak Bu gubernur yang mimpin salat. Di Padang itu gubernur azan Zohor. Di Oki kita sini bupatinya imam solat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan ngimam. Bacanya tak benar tak boleh jadi imam. Maco salah basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lebur. Boleh jadi makmum, jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allahu Akbar. Tidak boleh wong bingseng jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, uji makmum. Habis juga masjid ini dibunuh galon. Nah ya. Nah maksa aku ni 3 kali bagi haji. Lah. Aku ni 3 kali bagi haji. Uji dia tu 3 kali lah pergi haji. Biar 3 kali. 10 kali. Enggak lah, biar pun lahir di Mekah tak boleh jadi imam. Allah. Yang kedua yang tak perlu dihormati wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik dia nuwa ke laki ataupun dia berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada 2. Ada dia berzina belum kala nyecip. Ada dia yang dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu, yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah, ada murtad qauliyah, ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah, murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini murtad. Kau hari mendung main ni, hujan ini tidak boleh. Nului gawe Tuhan tak boleh. Dia mesti pakai kalimat biasanya. Kalau mak ini keadaannya hujan. Ngapa kau? Palak kau ni pening. Makan godong itu nah, sehat, murtad. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Ya Allah, model main ni aku lah nyangkut ni angka dari nak belakin kamu bingen. Aku lah terasa bakal sarok murtad. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si Anu sehari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sehari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup ngak dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati.
Belaki lagi, mati. Itu dia penegaan. Murtad. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Tak, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya? Jol panas ni. Murtad. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pula hari ni. Makanya nyesel. Murtad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu, nah, no comment baik. Terima baik. Mana ada. Ibu, halo? Kita makan pempek. Adonan pempek ni keras. Kita caton ni. Ya Rabbi. Alah kena meningolinya. Ya salam. Alah keteras kau. Botok gedek-gedek degau. Kita ni ngotok pempek. Pempek marah tak? Pempek marah tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dah. Dia agak dah dibuat ke. Nyata ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murka. Yang nyadikan wong tadi mati dengan kawin dengan betina tadi, yang kita katakan penegaan dia tadi, itu namanya murtad qauliyah. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah, melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan qauliyah tapi dia masuk kepada i'tiqad. Itulah yang lagi rame di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama. Ada di WhatsAppnya, di share ke wong. Itu na'udzubillah. Itu dia pacak kepada i'tiqad, kepada murtad. Ibu satu masa kaget insya-Allah belajar tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufik. Wal kafirul harbiyu. Yang keempat, wong kafir harbi. Yang ketiga, kok 2, 3, 4. Wal kafir harbi. Wong kafir harbi itu, wong kafir ni ada 2. Sikok lagi bu, yang banyak murtad ni. Nyingok orang meninggal. Ini di Palembang ini jadi gawinnya nih bu. Makan hati. Ya Allah, doanya nih. Badan masih muda, cantik, mati. Ada tuh cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyobain nak makan nak hidup. Mati. Murtad. Dah ganti mati dengan itu. Galak didengar di masyarakat ngato kemakan hati murtad. Jadi hati-hati bu, jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati, sikok lagi murtad. Tapi jadi omongan di Palembang. Wong mati saro. Ya Allah lah 2-3 hari masih belum apa-apa macak ni. Uji dia ni. Oh, kamu njuk tahu lo misannya yang balik Sungai Lais tu. Nih belum nih anak-anak Kak Cik. Cuma tahu. Kan nunggu dia. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cik, apa khabar? Ya Allah sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Ngapo Cik? Cik sinilah Cik Nina. Macam Nina. Ini. Ni yang sudah aku nyabrang. Guruk. Cara banyak mobil kan? Guruk. Kapan sampai jengok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku dulu kau ya Allah. Sikok ni lah masih misanku. Allahu. 3 kali mati ni kan. Ya Allah Cik, nunggu kau ni ya. Murtad. Iya Cik, banyak. Tidak boleh.
ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya wacek, cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cek ini. Cek ni bunuh. Dah boleh itu namanya murtad qauliyah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada murtad perbuatan. Biar dah hujan ngendem anak lumpang. Biar dah hujan nyucuk cabai. Itu gawe-gawe murtad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap-ucap. Ya dah. Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya. Kebakaran, telanjang, ngebang bosok rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke belis ni. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis, kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni nah. Kan dulu galak makai kelambu tu ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal, karena gawe kita ni pacak jadi murtad. Kita makan ubat. Nah, ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau keleh berubat, ngabis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis duit. Kiai ni lah ngak banyu. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Ngak banyu, tak ada. Ya. Membek ke pula ada plastik jampian. Ngenjuk 5,000 borok pula. Lah ngabis ke duit puluhan juta. Minta kiai tadi ya kau pikir. Banyu lah boleh minta. 5,000 payu je. Sehat. Dak Spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai tu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Tak habis duit puluhan juta. Tak banyak jampian kiai, sehat. Terakhir, payu mau ribu. Njuk uya sahang, uyangan sahang ni kan parak ke. Uyang, ada ni kan. Mengawak ke, uyang sahang, ada tisu. Jika apa dia cik? Uyang sahang, payu sudah. Labih nyampi tadi ngegit sahang terpedes lah mulut. Oh je kena ayo ni. Dia lah minta jampian kita ngegit sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang ni tak digigit lagi panas. Payu lah. Jangan tak digigit luar raya gigit tu ikut. Dia sehat kita panas mulut. Keempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi tu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ni ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tak boleh dimusuhi. Kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci ni dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggu dia tak? Islam cak nak dimusuh-musuhi. Nak menguasai Islam. Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau orang kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah nah. Itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam wal khinzir, babi. Nah, 6 binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngemeh wudu cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak solat. Tidak boleh ibu unjukkan buat wudu ini. Tidak boleh unjukkan dia minum. Buat anjing minum tidak boleh untuk wudu. Nah, jadi 3 penyebab inilah penyebab diperbolehkannya tayamum. Kaget insya-Allah kita teruskan mak mana cara ngambil tayamum. Allah alam bisawab. Apa dia nak ditanya? Fadal.
Ya nana. Nah. Nah, ngapa itu? Nah. Nah, ini injok ini. Injok ke ini. Pak Ustaz, kami nak nanya. Ini Pak Ustaz, misalnya kan gitu ada hajatan gitu ya. Hari ini mendung. Jadi kami itu beli itu sprit. Nah, sprit itu ditanam di tanah tuh, di tanah. Jadi palanya ke bawah, itunya ke pucuk. Maksudnya supaya jangan hujan gitu Pak Ustaz. Tapi nanamnya itu kita baca selawat. Selawat 3 kali. Mana tuh Pak Ustaz? Apa itu murtad apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dalam pelajaran tauhid, Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Tidak ada perbuatan kainat. Kainat itu ibu perbuatan makhluk. Allah ta'sirat minal kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi, dengan tabiat dan kekuatannya. Ibu, ini dalam ilmu tauhid salah satu yang harus ditanamkan bahwa apapun perbuatan makhluk pada alam semesta ini tidak memberi bekas. Jadi kalau dengan sebagai tekup tadi menganggap tidak menjadikan urungnya hujan, dia naik kepada murtad. Nah, jadi kita umat Islam ini cuman ada satu amalan-amalan dengan doa, dengan munajat, dengan meminta kepada Allah. Nah, itu yang diperbolehkan. Ya, minta dengan Allah. Bisa nak nganten ke seminggu sebelum nganten kan solat hajat. Ya Allah ya Tuhanku, minggu pucuk ke kami nak nganten kan, kau sudah tahu akan hajat kami. Minta kepadamu ya Allah, sekiranya kau akan menurunkan sesuatu hujan, minta ya Allah jangan kau turunkan kecuali sesudah acara kami. Jadi doa itulah yang baca dengan macam apa yang nak dibaca Quran. Kalau kita baca Yasin, ngapa nak Yasin? Karena ada hadis Nabi, surah Yasin lima qari'a lahu. Surah Yasin tergantung dengan apa hajat kita. Kalau budak sakit, kita berdoa. Macam lagu berdekir, ada ubat demam tapi lagu berdekir. Li khamsatun itu ubat budak demam. Li khamsatun utbi bihi atau utbi biha harral waba. Jadi bagiku ada 5, dengannya dapat menghapuskan, menghilangkan panasnya penyakit. Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Sayyidina Ali, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah Siti Fatimah. Li khamsatun nutfi biha harral waba wal hatima, al Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Itu kalau buat diri dewek. Kalau cucung sakit lanang apa betina? Cucung lanang lahu khamsatun utfi biha. Kalau cucung betina laha khamsatun. Kalau ngubati wong sakit wong tul betina laha khamsatun. Kalau dia wong lanang lahu khamsatun. Mbek minyak borai badannya. Nah, itu lagu mereka. Cuma nak sangat terbangan. Li khamsatun utbi. Hai ngam dengar. Baca cepat baik. Jadi doa solawat munajat. Allah. Apa lagi Bu? Allah alam. Ada lagi Bu? Amos. Ya, dia tuh Bu. Assalamualaikum Tas. Ini ada yang tanya ke Tas, kita ni punya cucu. Kalau nangis deh,
sudah diberi minyak kayu putih lah, pokoknya di salat lah kan. Nah, tahu ada ngajar ni jod ke babantal yuk muntah dah. Kalau dianya sebagai ubat dak apa. Jadi kalau pelajaran yang anda dapat bawang tu lah cik. Bawang abang yang lanang, mbek ganjil, siko 37, njuk kapur nginang itu ibu, itu ubat besar. Kapur nginang cuman yang asli, yang memang dari kulit kerang. Ya, njuk minyak 3 ekor itu mau ibadatnya. Habis mandi sore tidurlah itu nyenyak. Cuman bacaannya baca doa Nabi, Bismillahilladzi la yadurru, tidak pakai hu, la yadurru, tidak, bukan la yadurruhu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada satupun apapun pada alam semesta ini yang akan mendatangkan mudarat. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ibu dibaca 3 kali sudah asar, 3 kali sudah subuh, tangkal penyakit. Jadi kalau cucung nangis, embeklah 3 ekor itu, bawang abang, kapur nginang, minyak sayur. Kalau bagus minyak kelapa, kalau ada minyak zaitun. Dimok-mokilah badannya. Gecek ibai bawang. Dipok itu. Ganjil tapi bawang lanang yang dewean deh. Iya, jadilah salado kapur bae. Iya, anget itu bak kapur tu. Masih? Bismillahilladzi la yadurru, la yadur dot bukan dal, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada yang dapat mendatangkan mudarat baik dari langit maupun dari bumi. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Nah, nyampi abanyo yang agak bayan. Segala jampi yang tak maju. Nyampi abanyo. Iya. Oh, anaknya. Iya. Mengalih kedukaan. Masih. Masih ada bu? Ya, nani pula. Bes. Alim, ain bukan alif. Ain, alim. Kenapa? Tak diumum ke cawisan? Oh, dong ada dulu. Sehat besar dia.